Teman-teman sudah. Sudah, Pak. Ya, Pak Guru. Oh, Pak Fe kenapa keluar lagi? Kurang tahu ya. Jangan sampai listrik padamnya gantian ini. Saya di sini sudah menyala. Ini kalau begitu sambil menunggu nanti saya coba hubungi Pak Afe. Kita mungkin bisa mulai bahas. Baik, Ibu. Kebetulan Mungkin tadi saya sudah buat dia punya banyak. Canva, Pak. Boleh saya share screen?
Boleh. Boleh, boleh. Supaya kita sambil diskusi langsung bisa diketik. Oke. Sudah muncul. Belum, Ibu. Belum nih? Oke, sudah. Sudah. Oke. Ini tadi ada saya buat maksudnya supaya sambil diskusi bisa langsung kita ketik. Oke. Baik, sudah masuk. Oke, maaf saya jaringan, teman-teman. Oh iya. Oh, baik. Coba itu tugas, no? Sudah kok? Belum bagi tugas, Pak. Cuma kebetulan tadi saya ada siap dia punya Canva, maksudnya supaya sambil kita diskusi bisa sambil ketik. Tidak apa-apa, Pak? Tidak Oh, iya. apa-apa. Aman. Berarti untuk sementara Ibu Agista dulu yang coret-coret bagian apa namanya? Notulen. Bisa. Maksudnya Oke. sambil saya edit-edit di sini. Maksudnya kita diskusi nanti lah bisa langsung diketik begitu. Oke. Nah, kalau kita baca tadi situasi dari Pak Dudidam, berarti kita mungkin langsung ke pertanyaan sudah ya? Iya. Oke, pertanyaan pertama itu, Ya, munculkan pertanyaannya dulu, pertanyaannya. apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru dalam hal ini Pak Dudidam? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Iya. Kan dalam kebutuhan belajar murid itu kan tiga aspek. Ada 3. Ada ada kesiapan belajar atau terus minat murid dan profil belajar murid. Belajar murid, ya. Kalau menurut saya sih untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan ini apakah kebutuhan atau apa kebutuhannya? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ya. Mungkin maksud pertanyaannya ini kebutuhan murid apa yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam seperti itu ya? Apa kebutuhan belajar murid? Suara putus-putus ya. Jaringan mungkin ya. Iya, jaringan. Oh, Baru listrik padam tadi. Iya, saya jaringan tadi sempat hilang. Ini sampai sekarang dia masih hilang. halo. Oh, kalau Ini jaringan menurut semua saya, sudah bermasalah nih. bagaimana Pak Afes? Masih putus-putus kok suara atau sudah bagus? Sudah. Oke, lanjut saja. Lanjut. Mungkin menurut saya ini kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi itu yang
3 itu, yang kesiapan belajar, minat murid, dan profil murid. Kalau menurut saya. Jadi kebutuhannya ada 3, kebutuhan belajar murid, ada kesiapan belajar, kemudian minat murid, dan profil murid. Nah, kesiapannya itu yang melakukan diskusi, tadi ada ya. Melakukan diskusi, kemudian minat muridnya, meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan berbagi, yang nomor 2. Dan profil murid. Kayaknya itu ada di modul yang PDF itu. Kebutuhan murid itu. Kalau dari saya yang pertama itu kesiapan belajar itu mungkin yang pertama itu dari lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu yang ada di poin ke-7. Pak Dudi mendorong siswa untuk memilih lokasi yang nyaman untuk proses belajar mengajar. Cara belajar mereka. Mungkin dari kesiapan belajarnya itu dari lingkungan yang nyaman. Yang pertama. Kalau menurut saya, kebutuhan murid itu ada 3, kan? Apa? Langsung Bagaimana, dicatat, Pak Afif? saya penutulen ya. Biar saya saja. Langsung di Ibu Agista, langsung kita. Pak Afif. Oh ya, langsung Iya, di siap. share screen saja supaya kita langsung buat di ini, langsung di Word juga tidak apa-apa untuk sementara. Oh, untuk sementara di ini kok Word kok? Di Word supaya kita ini, karena kalau di Canva kan nanti dia. Kalau saya catat, iya masih edit lagi, makanya tadi saya stop share. Agak ribet kalau di Canva, maksudnya biar di Word saja. Ini. Di Word dulu supaya kita lebih enak untuk ini. Iya. Supaya apa yang disampaikan tadi teman-teman langsung dicoret di situ sudah. Iya. Sambil saya buka ini Word. Kalau menurut saya mungkin apakah kebutuhan belajar murid itu ada 3. Yang pertama kesiapan belajar, kedua minat murid, dan yang ketiga itu profil murid. Nah, kalau misalnya terus kemudian yang kesiapan belajar itu kayaknya yang di poin 1 seluruhnya. Yang di poin 1 yang diskusi seluruh kelas itu. Karena di situ ada kata di awal pembelajaran Pak Dudidam melakukan diskusi. Menurut saya itu kesiapan belajar. Kemudian kalau minat murid itu ada di yang kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Teman-teman, untuk pertanyaan pertama ini mungkin kita sepakat dulu kebutuhan belajar murid apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudi dan
Berarti karena kalau kita fokus dengan, kalau kita lihat yang kebutuhan belajar murid itu kan ada 3. Nah, saya rasa Iya. 3 kebutuhan belajar murid ini dia masuk semua di sini. Nah, hanya kita akan mencari contohnya kesiapan belajar murid itu dia terdapat dalam situasi yang mana yang disampaikan oleh Pak Dudi dan begitu. Nah, kalau menurut saya untuk kesiapan belajar murid dalam situasi Pak Dudi Dam ini dia menggunakan pertanyaan pemandu tentang topik iklan. Contohnya apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain. Kemudian yang kedua, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian. Yang ketiga, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan. Dan yang keempat itu, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Kalau menurut saya itu sih yang menjadi kesiapan belajar murid. Kalau saya sependapat. Iya, saya coba. Saya sudah muncul, saya ada share screen. Sudah. Lihat. Oh, saya punya jaringan. Ya, sudah. Oke, lanjut saya teman-teman. Saya jaringan hilang. Ya. Sama Pak Afe hilang muncul juga ini. Ini share screen saya tidak bisa lihat. Berarti untuk kesiapan belajar ini melakukan memberikan pertanyaan pemandu ya. Itu saya ada kirim di kolom chat Bu Agista. Oh iya. Sebentar. Jadi untuk persiapan belajar terus lingkungan kita juga masuk kesiapan belajar. Kenyamanan lingkungan belajar itu tadi kalau kita lihat di makanya tadi saya sampaikan lingkungan belajar itu juga kan termasuk dalam kesiapan belajar. Tinggal nanti di langsung di mungkin jaringan jadi chatnya belum masuk. Oh sudah. Oh baik. Ini saya tinggal copy saja. Ini malam jaringan semua terganggu. Mungkin karena ada gempa tadi. Makanya saya mati. Jadi untuk aspek pertama kesiapan belajar murid ini kita menggunakan pertanyaan pemandu tentang topik iklan. Jadi ada 4 pertanyaan itu. Mati jaringan. Mungkin sambil saya edit bisa lanjut ke bagian ini yang kedua. Kedua Oke. Minat ya. Terus kalau aspek kedua itu minat murid, kalau dalam situasi ini yang saya lihat sih untuk kita ketahui minat untuk Pak Dudida mengetahui minat murid itu dilihat dari ketika Pak Dudida meminta murid secara individu untuk menuliskan 3-5 iklan yang menarik buat mereka. Jadi menurut saya itu bagian dari aspek minat salah satu contoh dari aspek minat murid. Kan di situ Pak Dudida minta masing-masing tulis 3-5 iklan yang menarik buat mereka. Setuju. Kayaknya yang minat murid itu dia masuk di yang poin kedua, Pak.
Poin kedua. Ya, yang kerja individu, pasangan, Ya, betul. Yang kerja individu, pasangan, dan kelompok kecil. ya, berarti itu Apa? bagian minat murid. Diskusi kelas juga termasuk Diskusi di kelas. poin 1. Kalau menurut saya, untuk yang poin 1 ini, yang skenario poin 1 ini, itu tadi yang saya bilang dia masuk di kegiatan kesiapan belajar. Oh, Dia masuk pada kesiapan belajar tadi. Terus yang poin kedua ini lebih poin kedua ini dia masuk di minat murid. Iya. berarti mereka boleh memilih tema iklan yang mereka minat begitu ya, yang sesuai dengan yang mereka suka. Iya, yang minat. Mungkin lebih tepatnya di nomor skenario 2 poin pertama itu secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan. Nah, di situ kan kita bisa ketahui minatnya anak, iklan apa yang menarik bagi mereka. Jadi secara individu murid. Itu saya ada kirim di kolom chat Ibu Agista. Oh ya. Baik, supaya saya langsung copy. Copy paste. Mempermudah. Saya jaringan muncul hilang. Iya, tidak apa-apa. Apakah yang kesiapan belajar itu tempat yang nyaman tidak termasuk kah? Ya. Termasuk. Kesiapan belajar itu tempatnya nyaman termasuk. Iya. Iya. Bisa masuk Siswa untuk menentukan memilih tempat sesuai dengan kenyamanan murid. Iya, itu di poin ke-7. Ya, itu masuk di kesiapan belajar. Sedangkan tadi minat belajar minat belajar. Minat murid itu kan Pak siapa itu? Pak Dudidam memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplor konsep mereka atau memberikan kesempatan untuk memilih. Dia tidak menentukan tema atau tidak menentukan iklan ini, tapi memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih sesuai minatnya. Berarti ini sudah model pembelajaran yang bervariasi ya, bisa. Ya, ini kan kelompok. Ini kan dia pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini sudah bagian dari pembelajaran diferensiasi. Ini tiga gaya belajar siswa kan sudah masuk ini yang di skenario ini. Hanya kan kita disuruh untuk memetakan kebutuhan belajar, maka kita masih fokus pada kebutuhan belajar murid dulu. Mungkin seperti itu dulu, kita lanjut ke aspek ketiga ya. Profil belajar murid, atau masih ada tambahan kah? Berarti yang minat murid ini nanti saya ambil yang di poin 2 itu ya seluruhnya. Poin 2. Iya, coba lihat yang kerja individu, pasangan, kelompok. Nah, itu kayaknya dia masuk di minat murid. Iya. Oke. Jadi kita lanjut dulu ke profil murid. Kok yang ketiga itu? Profil belajar murid. Profil belajar murid. Ini nanti saya lanjut. Profil belajar murid. Oke. Di profil belajar murid itu kan guru memberikan kesempatan kepada murid untuk apa? Untuk belajar secara alami atau belajar menemukan.
Kalau menurut saya untuk Pak Afe masih lanjut bicara kok. Itu nanti di bagian terakhir itu nanti itu guru memberikan kesempatan kepada murid mulai dari tantangan yang didampingi, akhirnya diberi sendiri untuk dia bisa menemukan sendiri sesuai dengan apa tantangan yang ada. Kalau menurut saya, untuk profil belajar murid ini kita bisa lihat di poin ke-7. Ya. Poin ke-7 itu, Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Contohnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, dan seterusnya. Jadi menurut saya untuk profil belajar murid itu yang poin ke-7. Untuk memilih tempat belajarnya mereka. Profil belajar murid. Iya. Kan profil belajar murid itu kan mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu bagaimana cara untuk mencari tempat yang baik, yang nyaman untuk mereka belajar, seperti itu kan? Iya. Jadi menurut saya dia tepatnya yang poin ke-7 itu. Padu didam itu. Kalau gitu saya catat kok. Saya ketik. Kopi sudah itu. Ada. Kalau dari saya profil belajar murid itu di sini gaya belajar bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Apakah dia masuk yang visual itu yang mereka memilih iklan di TV, video, internet, dan lain sebagainya. Itu ada di poin di poin 3 itu, kelompok kecil setiap lembar kertas grafik memiliki teacher untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan jenis iklan. Misalnya radio, TV, internet, cetak itu. Lingkungan belajar juga termasuk. Terus yang profil belajar murid itu ada preferensi, itu gaya belajar adalah bagian murid memilih, memperoleh, memproses. Di dalam ini ada tentang visual, auditori, kinestetik itu. Ya bisa juga, itu bisa masuk juga kalau kita lihat dari profil belajar murid kan. Iya. Profesi gaya belajar itu kan tadi itu visual, auditor, dan kinestetik. Terus yang tadi Pak Kalian berkaitan dengan lingkungan belajar yang nyaman itu juga masuk. Iya, lingkungan belajar juga masuk. Terkait suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya itu sudah masuk. Iya, itu masuk. Terus tadi yang profesi gaya belajar itu, yang 3 gaya belajar itu masuk juga.
Mungkin Pak, kalian ada mengetik. Sabar. Lagi typing. Iya. Ya, jadi yang tadi Ibu Maria yang apa di 3 itu masuk juga. Dan di situ dia termasuk profil apa? Belajar Profil murid. belajar murid. Terus di bagian 7 itu yang tadi Pak kalian juga masuk juga itu tuh apa? Tempat untuk belajar. Diberikan tempat yang tenang untuk bisa ada siswa yang suka yang tenang, mungkin ada yang suka yang ramai. Oke. Nana? Nya kan begini. Mangnya ada kayak na pol kimi. Oke, kira-kira Ibu Agista sudah kok. Untuk yang nomor berapa, Pak? Yang 3, profil. Ya, iya. Yang profil belajar yang ketiga. Ini tadi yang Pak ketik itu. Apa ada tambahan lagi? Tunggu ya, saya bisa. Nah, ini yang Pak Dudida Tadi mendorong murid untuk memilih lokasi. Tambahannya apa yang ya. berikut? Tadi saya kira Tadi Pak kalian dari ada mengetik, makanya saya tadi dari Ibu Maria tadi. Di nomor berapa tadi Ibu Maria untuk Nomor profil belajar murid itu tentang ini apa? Visual. Memilih jenis iklan yang menarik sesuai dengan minat. mungkin bisa ini kok baca nanti saya ketik kok. Oh iya, iya. Pergi tidur. Visual di situ, Ibu. Ya. Yang atau ini yang di poin berapa? Yang profil belajar murid. tidak maksudnya di situasi tadi. Situasinya. Iya. Di situasi itu dia ada di poin berapa? Yo. Ya. Kenapa ini di kita Pak? Kita kekadar di mereka kan tumpangan sekolah gitu. Jadi bohong. Takut kan pura dulu nah.
Yang profil belajar murid mungkin ada tambahan selain yang sudah ada sudah diketik. Yang di poin Oh, poin itu Ibu. Bu Agista. Iya. Aduh, sepertinya kita yang nomor untuk jawaban nomor 1 ini sebenarnya ini jawaban untuk nomor 1 dan nomor 2. Jadi yang nomor 1 itu kita belum kasih Belum penjelasan di situ. menjelaskan. Kita Oh, ya. iya, kita hanya kasih kita sudah sepakat bersama bahwa untuk pertanyaan pertama tadi, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudi Dam. Jadi kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudi Dam diantaranya kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Itu saja jawaban nomor 1. Jadi hanya 3 itu saja. Nanti baru di Iya. nomor 2 yang bagaimana caranya. Oke. Iya. Oke. Berarti nanti saya tinggal copy saja ini yang nomor Iya. 1. Tinggal. Iya. Berarti ini anggap saya kita kerja nomor 1 langsung dengan nomor 2. Iya. Hanya mungkin kalau bisa Bu Agista sekarang langsung kasih pilasa supaya kita bisa, kayaknya masih ada tambahan untuk poin nomor 2. Iya, tunggu ya. Minat murid dan berarti terus ada penjelasan. Tidak. Nanti di kedua itu baru dia masuk kan dia tanya bagaimana baru kita jabarkan dari 3 aspek itu yang terdapat dalam situasi ini. Nah, nanti dia seperti ini tuh, Pak. Oke. Nah, ini nomor 2. Nomor 1 nanti ini hapus. Begini saja. Oke. Oh, oke. Nomor 1, ini nomor 2. Nomor 2 kalau gitu kita cek ulang dia punya cara-caranya mulai dari kesiapan belajar. Ini kayaknya sudah sesuai ya. Mungkin ditambah lagi dia punya kalimat ya. Bisa dibantu. Untuk nomor 2 ini. Nomor 2 dia punya skenario ya. Mungkin dia punya yang jawaban nomor 2 dia punya kalimat pengantarnya itu dari skenario pembelajaran tersebut. Pak Dudi Dam berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara yang pertama. Ya. Dari skenario pembelajaran. Bu Agista. Pak kalian ada ketik kok? Ada. Oke. Maksudnya pakai kalimat pengantar baru masuk dia punya poin-poin. Yes. Di atasnya kesiapan belajar ya. Oh ya, oke. Bagaimana cara guru terus menentukan kebutuhan belajar murid?
Nanti di situ cara Pak Dude menentukan kebutuhan belajar murid itu yang pertama mungkin dia melakukan asesmen, dia mengetahui, terus dia apa? Setelah mungkin dia asesmen dia melakukan pengelompokan, dia belajar, Tapi terus yang berikut di sini dia tidak ada di kasus itu, di situasi itu tidak ada dia tidak tertulis dia melakukan asesmen, kok Pak? asesmen itu kan pertanyaan pemandu kan? Dia memberikan nanti. Iya, menggunakan pertanyaan pemandu. Dia kan Iya, tidak iya, iya. dia tidak Ada 4 asesmen di sini, tapi pertanyaan. kan dia sudah memberikan clue untuk bagaimana dia melihat kebutuhan murid. Oh iya, iya, oke. Jadi tidak selamanya asesmen itu ditulis harus Ya, oke. itu apa dia tidak secara langsung itu dia melakukan asesmen. Mungkin untuk ini supaya nanti kita jangan itu, kita pakai pertanyaan pemandu sah. Iya, menggunakan pertanyaan pemandu. Coba Bu Agista copy dulu yang dari skenario untuk pengantar jawabannya nanti sebentar, yang di itu masnya ditempel di bawah jawab tuh Iya. dari skenario. Dari skenario pembelajaran tersebut, Pak Dudidam berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan cara Iya. 2, yang pertama kesiapan belajar. Ada ini mau tambah, ada tambahan. Oh, tidak. Kesiapan iya betul sudah. Kasih ini saja. Dihapus. Dikasih keluar saja. Oh, langsung sudah ini. Jadi dia tidak berbagian-bagian, dia langsung tidak dia punya cara saja. Kalau menurut saya kita mengikuti sesuai dengan yang kita ini kan anggap dia sama dengan apa terusan dari jawaban nomor 1 toh. Jadi lebih bagus kita pilih-pilih sesuai dengan aspek itu supaya dia lebih terstruktur maksud saya. Nah, contohnya yang terkait dengan kayaknya begitu. Kita tetap gunakan ini 3 aspek yang sudah kita jawab. Jadi yang masuk kesiapan yang mana, minat yang mana, dan profil. Supaya kita bisa membedakan nanti. Bagaimana Pak Ave, Ibu Maria? Kalau saya berpikir di nomor 1 tadi itu yang langsung kita jelaskan. Tidak. Itu nomor 1 kita hanya sebutkan saja bahwa dalam situasi itu ada 3 aspek yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam. Nah, masuk kedua ini baru kita jabarkan ini aspek apa saja yang masuk aspek 1 dalam situasi tersebut, kayak begitu. Baik, Pak. Oke. Mana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Apakah kita dengan cara yang pertama itu cara digunakan terus iya. Itu kemampuan siswa terus itu sesuai dengan murid. Tidak usah lagi isi pembelajar. 3 poin saja. Itu kan ini oleh Pak siapa tadi? Ave suara putus. Iya. Saya jaring mungkin saya kurang bagus. Atau sambil ketik juga boleh, Pak. Berarti ini tinggal pilihannya apa kita masukkan, pisahkan cara-cara itu berdasarkan aspek atau langsung. Kita pisahkan saja. Pertanyaan pemandu, terus
tidak bagus. Halo Bu Ya. Agista. Untuk yang pertama yang tercakup dalam kesiapan belajar tuh menggunakan pertanyaan pemandu dengan topik iklan. Oke. Di antaranya yang tadi tuh yang pertanyaan yang 4 tuh. Iya, baru masuk di situ. Ah. Apa Menggunakan pertanyaan pemandu tentang topik iklan. Oh, sabar saya cas dulu. Tunggu sebentar, cas laptop. Ya. Menggunakan pertanyaan pemandu tentang topik. Pertanyaan pemandu itu bukan yang nomor 1 itu, Pak Kalion, apa yang membedakan? Iya, yang apa ini Kakak Ibu di Iklan aspek apa 1 toh yang kita bicarakan sekarang. Iya. Oke. Menggunakan pertanyaan pemandu tentang topik iklan. Di antaranya yang pertama itu apa yang membedakan, dua iklan apa, apakah dibutuhkan, jenis pekerjaan apa. Pekerjaan apa, itu, oke. Iya, itu yang masuk pertanyaan pemandu dia. Oke, sekarang kalau menurut saya masih ada juga yang masuk dalam kegiatan apa ini, kesiapan belajar murid yang membuat catatan penilaian ketika belajar kelompok kecil maupun kelompok besar. Kayaknya itu dia masuk di kesiapan kok, catatan pembelajaran itu. Iya, menurut saya sih. Membuat catatan penilaian. Ini sampai mana teman-teman? Masih nomor 2 di bagian kesiapan belajar. Jadi kalau menurut Pak kalian tadi jawabannya itu tetap kita bagi dalam 3 aspek. Kalau menurut saya pun setuju juga. Cuma tinggal Pak Afe dan Ibu Maria bagaimana untuk pertanyaan yang nomor 2 ini. Ya kan di situ bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid. Kan tadi untuk aspeknya kan kita sudah tahu. Sedangkan 2 itu tinggal kita tidak usah munculkan aspek lagi. Kita langsung pada dia punya poin-poin saja sehingga tidak terlalu banyak. Cara menentukan yang pertama tadi itu belajar murid itu apa saja begitu. Iya. Jadi langsung menggunakan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, terus yang kedua dia langsung mengelompokkan. Teknik yang kedua yang dipakai itu mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar murid. Terus teknik yang ketiga memberikan tugas individu sesuai dengan kemampuan dari murid. Jadi tidak usah panjang-panjang. Kan gaya aspek di awal kan tadi kita sudah pahami. Jadi kita ini kan teknik yang dipakai untuk menentukan kebutuhan belajar murid. Iya. Sehingga kita bisa. Jadi dia tidak terlalu panjang juga tidak masalah. Intinya kita paham. Bagaimana Pak Kalion? Oke, mana-mana saja. Boleh, kalau gitu langsung saja berarti tidak pakai ini lagi ya. Yang tiga aspek itu saya hapus ya. Atau? Iya, supaya jangan terlalu kita diskusi ini. Bagaimana teman-teman? Ya, kalau berarti saya mungkin sih, Pak. Ya, halo.
Atau begini, Pak Afe mungkin bisa bantu langsung kalau kita tidak pakai itu 3 aspek itu, berarti langsung sebut secara yang pertama apa, kedua, begitu supaya saya ketik. Yang tadi itu saya omong, pertama menggunakan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Oh, ini berarti ini yang pertama ya. Ya, yang teknik yang digunakan oleh Pak Dudidam. Menggunakan pertanyaan pemandu. Iya, di awal pembelajaran. Yang kedua, memberi kebebasan kepada murid untuk berdiskusi secara individu, berpasangan, dan kelompok kecil. Yang lain bagaimana? Saya tulis itu sudah kok? Ya, boleh ditulis saja. Nanti setelah itu baru kita ini. Memberi kebebasan. Memberi kebebasan murid untuk berdiskusi secara individu, pasangan, atau kelompok kecil. Ada poin yang ketiga itu ada kerja kelompok kecil. Kemudian ya itu sudah masuk tadi ya, mengelompokkan siswa bervariatif ya, sesuai kebutuhan ya. Yang tadi Iya. Ibu Maria ya. Iya. Nah itu nanti bisa dalam kurung tadi lanjutan itu bisa mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan pelajarnya, gaya belajarnya. Berarti bikin poin baru saja. Poin yang kedua boleh dalam kurung saya juga tidak apa-apa. Dalam kurung mengelompok apa? Ya, mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita lihat di kasus itu dia memberikan tugas. Iya. Dia memberikan tugas individu sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Berarti yang pertama masih tugas individu dulu ya? Iya. Memberikan tugas individu. Kenapa ini huruf jadi besar? Individu. Mana tadi ya? Sesuai dengan tingkat pemahaman, sesuai dengan tingkat pemahaman murid. Kemudian mereka berbagi tugas individu itu mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Ini maksudnya bagaimana guru mungkin yang keempat tadi memberikan tugas sudah. Ya, memberikan tugas individu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Iya. Mungkin ada kalau tambah lagi.
Mungkin itu ada poin yang ketujuh itu yang memberi kebebasan memilih tempat yang nyaman. Apakah itu termasuk apa? Itu kayaknya itu nanti masuk, cuma sebelum itu kayaknya ini setelah mereka memberikan tugas, mereka kan ada sharing, toh? Berbagi tugas dengan Ya. teman yang lain atau kelompok yang lain. Dari situ juga mereka dikasih grafik P-chart itu untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan. Ada di poin 3 itu. Oh, berarti apa ya? Apa ibaratnya? Ini memberi kesempatan untuk siswa berbagi berbagi produk ya. Kan mereka membuat iklan tuh berarti menghasilkan produk toh. Ya, itu produk itu. Nah, berarti memberi kesempatan siswa berbagi produk yang dihasilkan. Kayaknya di situ ada minta dinilai juga. Mereka menilai, mencatat kelebihan dan kekurangan dari produk kelompok lain. Oh iya, iya. Boleh Bisa, ditambahkan itu. Nah, bisa. Nah, Itu kan ini apa? Kalau kita kan kayak berbagi praktik baik tuh. Ya, itu ada di poin 3 itu. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Oh iya, iya. Nah, kemudian nanti mereka kayak dari satu kelompok, ini mereka pindah ke kelompok lain untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari hasil kerja kelompok lain begitu. Oh, seperti itu apa? Saling melengkapi itu. Siswa saling melengkapi tugas yang diberikan dengan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan. Begitu kok? Atau bagaimana ya di bahasa? Kalau bahasa kasih di Pakaleon karena yang untuk bahasa Pakaleon itu kan mereka di ini toh di apa di brainstorming toh dari 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Oh ini apa? Begini saja, mereka saling mengevaluasi, diberikan kesempatan untuk saling mengevaluasi. Siswa diberi kesempatan. Ini kawan-kawan bisa baca kok atau terlalu kecil? Bisa? Bisa. Siswa diberi kesempatan untuk saling mengevaluasi tugas kok hasil tugas produk yang diberikan. Produk yang ya, ini kan produk ini dihasilkan atau yang dibuat, produk ini yang dibuat. Iya. Iya. Memang evaluasi dalam bentuk yang bagaimana, yaitu mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan. Iya. Mereka saling ini toh. Iya. Nah, ini yang keempat. Poin 4. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Berarti yang tadi dipecah jadi kelompok, itu dia kumpulkan kembali menjadi satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi. Berarti cara yang berikut adalah Pak Dudidam memfasilitasi diskusi untuk memperluas pemahaman konsep. Nah, seperti itu. Bisa? Ya, menguatkan dan memperluas pemahaman konsep yang oleh murid. Iya. Guru memfasilitasi
Diskusi dalam kelompok besar. Yang diperlukan. Guru memfasilitasi diskusi dalam kelompok besar untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep. Iya. Nah, setelah itu baru ini sebenarnya dia ada menetapkan konsep skenario tugas. Nah, itu yang tadi kan sudah ada, tinggal pindah saja ke PAM. Memberikan tugas individu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Oh ini ya. Nah, dia dipindahkan di terakhir. Tapi ini dia punya susunan ini. Pertama, menggunakan pertanyaan pemandu, kemudian memberi kebebasan untuk berdiskusi. Terus Siswa mengelompokkan. diberi Tapi di sini dia memberi tugas itu ada dua. Pertama tugas individu, betul berarti yang pertama. Yang pertama ini betul, dia masih tugas individu. Coba kita lihat lagi. Yang pertama itu masih tugas individu, tapi kalau yang sudah poin 6 itu menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. Nah, itu baru ada yang bersifat konkret, ada yang konkret terstruktur, ada yang konkret kurang terstruktur, dan yang ketiga itu bersifat konseptual. Kayaknya yang awal itu mereka tugas itu masih berdiskusi. Untuk bahan diskusi, bukan untuk menghasilkan produk. Yang poin ke-6 ini, baru dia menghasilkan produk. Mereka mengerjakan cari tempat yang nyaman, yang sesuai dengan minat mereka. Yang cara guru menentukan untuk belajar. Jadi ini ya Pak, kalau saya bisa ganti yang kita punya jawaban ini, yang nomor 3 itu, 3 dan 4 itu digabung. Jadi dia begini, memberikan tugas individu untuk dan saling mengevaluasi, begitu. Karena di awal itu dia masuk di kelompok itu. Iya. Jadi mereka pertama memang bikin tugas secara individu, lalu langsung mengevaluasi. Ini belum menghasilkan produk yang dinilai, itu belum. Dia masih dalam bentuk diskusi begitu. Mereka memang membuat tugas secara individu terus langsung dievaluasi. Jadi poin yang ketiga dengan keempat ini kita gabung, dia punya kalimat. Dia menjadi satu kegiatan. Karena bisa memberi kebebasan murid berdiskusi secara individu, pasangan atau kelompok kecil biar jadikan satu saja. Iya. Terus yang berikutnya di bawah tuh Ibu memberikan tugas individu itu jangan dulu tingkat pemahaman, belum, karena dia belum tahu pemahaman. Itu ada di poin 6. Iya. Boleh. Jadi memberikan tugas individu untuk saling mengevaluasi. Kita gabung yang ini 3 dan 4. Oke. Iya, boleh. Ini Pak Leon di mana nih?
Pak Kalion. Oh, Pak Kalion mungkin ini ya, tidak ini ya, jaringan ya. Atau Mungkin jaringan. oke. Nah, ini memberikan tugas individu dan saling mengevaluasi. Nah, ini yang berikut baru pemberian tugas. Kalau di situasi itu yang poin 6, Pak Dudida menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. Iya. Oke. Jadi di sini baru dia kasih tugas. Berarti guru menetapkan skenario tugas. Menetapkan skenario tugas. Itu Pak Kalion baru muncul ini. Yo, jaringan setengah mati nih. Kami cari dari tadi. Apa cari-cari dong. Oke, lanjut Ibu Agista. Itu habis itu kan sudah selesai ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga lagi. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. Baru yang terakhir itu membebaskan mereka memilih lokasi Iya. Memberi kebebasan, Memilih tempat yang nyaman. Memberi kebebasan kepada murid kepada siswa untuk memilih tempat yang nyaman. Memilih lokasi boleh. Yang mendukung atau yang nyaman, Sah. Iya, boleh. Yang nyaman juga. Yang nyaman. Udah. Ini aku sudah. Berarti selesai ya untuk nomor 2. Oke. Kita mungkin lanjut. Dari saya lagi Ibu, mungkin ini sebelum kita masuk di poin kedua itu mungkin ada guru itu memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih jenis iklan yang akan didiskusikan. Maka poin yang ketiga mereka diskusi tentang iklan itu apa. Di poin setelah menggunakan pertanyaan pemandu, poin kedua itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih jenis iklan. Terus masuk poin yang ketiga, mereka berdiskusi dalam baik individu maupun kelompok itu. Oh, jenis iklan, tunggu ya, saya lihat. Oke. Oke, masukan itu tadi dari pemberi kok? Iya. Oh, berarti bisa. Di poin kedua. Iya. Atau begini Ibu, tidak usah bikin ini, kita perjelas di poin yang ketiga ini. Memberikan tugas individu, kita tambah saja untuk membuat iklan. Maksudnya supaya jangan double toh penjelasannya. Di sini kan sudah ada bilang memberikan tugas individu.
Maksudnya kita lengkapi saja di sini. Di poin ketiga. Memberikan tugas individu membuat sebuah iklan. Bagaimana? Maksudnya ini sebelum mereka diskusi, mereka memilih dulu jenis iklannya apa yang untuk mereka diskusi. Jadi dia ada di posisi kedua maksud saya. Mungkin ini yang poin ketiga Bu Agista, memberikan tugas individu dalam kurung siswa memilih itu, begitu Sa? Dalam kurung Ya, boleh. bebas Supaya memilih sesuai, begitu saja. Maksudnya supaya kita jangan double, karena ini sebenarnya Boleh. dia punya kegiatan sama begitu. Oke. Berarti memberikan tugas individu boleh. dalam kurung Nanti kalau memilih jenis iklan, bebas memilih jenis iklan. Iya. Kalau begini bagaimana? Oh, kurang tepat, toh? Ya, untuk sementara begitu saja dulu. Sekarang nomor 3, soalnya strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Strateginya, strategi kan ada 3 toh. Iya. Konten, proses, dan produk kan. Proses, konten, produk. Kira-kira dari situasi Pak Dudidam ini dia masuk semua ini apa tuh? Maksudnya strategi pembelajaran, apakah diferensiasi konten, proses, produk juga masuk? Iya, masuk sih. Semua masuk ya? Iya. Oke. Berarti kita jabarkan iya. Konten, iya. Ya, nanti dijabarkan. Itu nanti dijabarkan nanti. Misalnya konten itu apa-apa. Oh, oke. Apa yang dilakukan. Proses itu apa yang dilakukan. Konten itu apa yang dilakukan. Berarti mulai dengan diferensiasi konten. Iya. Bapak Ibu kelompok 2 bisa bergabung ke main room. Siap. Siap, Bapak. Sudah habis. Halo? Iya, Bapak. Yo. Oke, nanti baru kita lanjut ya. Iya. Siap, Pak Guru. Kita keluar, saya. Oke, Iya. oke. Iya. Kelompok 2 gabung ke main room.